Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman yang beneran imannya, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah mengolok-olok. Inilah orang yang mengaku beriman. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Sebetulnya mereka ini mengombang-ambing diri dalam kesesatan mereka sendiri, bukan Allah. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Hati-hati ya. Ketika kita tidak jujur pada diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang membuat dinding yang tebal untuk membuat kita selalu tinggal dalam kegelapan. Yuk kita jujur. Tanyakan sekarang pada diri kita, layakkah saya mengaku orang beriman? Kalau layak mengaku orang beriman, berikutnya, oke, saya orang beriman. Berarti tugas saya adalah menselaraskan apa yang saya pikirkan, harus sama dengan yang saya katakan, harus sama dengan yang saya lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, perhatikan saya semuanya. Insya Allah kita tidak akan pernah mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Semua penderitaan berasal dari ketidakselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Silahkan ya, camkan kata-kata saya. Makanya saya kasih tahu nih buat kalian semua. Semua orang yang jujur bagi saya adalah pemberani. Mendengarkan suara kolbu itu perlu keberanian. Apalagi melakukannya. Jujur itu asli, artinya asli. Jujur itu menjadi diri sendiri. Jujur itu mengalami Tuhan. Jujur itu adalah realitas nyata. Dan saya berani mengatakan, semua orang yang tidak jujur di semesta ini adalah pengecut. Kenapa? Karena mereka cuma berani mendengarkan pikirannya. Dan apa yang didengarkan dari pikiran itu kepalsuan. Apalagi pikiran yang dalam kegelapan. Apalagi pikiran yang tidak tersinari oleh cahaya ilahi. Makanya melihat orang-orang yang pikirannya belum tersinari oleh cahaya ilahi, gelap gulita. Selalu saja menghembuskan ajakan-ajakan yang sebaliknya. Jadi tidak jujur berarti palsu. Tidak jujur berarti menjadi orang lain. Tidak jujur berarti tidak mengalami Tuhan. Tapi anehnya banyak orang yang tidak mengalami Tuhan tetapi mengaku religius. Aneh ya? Iya, karena sudah pakai gamis. Tahu gamis? Gamis itu baju agama. Karena agama sudah jadi baju. Bahaya ya kalau agama jadi baju. Bahaya enggak? Apa bahayanya? Hah? Oh, enggak bahaya itu. Kalau agama itu baju, bahaya enggak? Ditanya gini aja kalian pusing. Apa bahayanya? Harus menjawab. Harus ada argumen yang masuk akal. Kalau agama itu baju bahaya. Karena kadang-kadang kita gak pakai baju. Berarti saat gak pakai baju, gak beragama dong. Pernah gak pakai baju? Kalian berdua bersama istrimu gak pakai baju. Mandi emang pakai baju? Iya, bahaya tuh, berarti mandi gak beragama. Makanya jangan bilang aneh-aneh, agama baju, ntar gak pakai baju. Ya, agama itu jalan sebetulnya. Ya, jalan. Silakan, lewat jalan manapun silakan. Yang penting tekun di jalan masing-masing. Baik, kita teruskan. Nah, orang yang tidak jujur itu bedanya dengan orang yang jujur. Lihat saya. Orang jujur itu dia itu mengalami realitas yang nyata. Orang yang tidak jujur mengalami moralitas sosial. Lihat moralitas sosial bedanya gini. Ini, lihat saya. Ada orang 1000 di kantor. 900 orang tidak jujur. Demi untuk moralitas sosial, maka Anda korbankan ketidakjujuran Anda.
dan Anda ikut bersama-sama orang yang tidak jujur karena banyak. Itu namanya moralitas sosial. Nah, tanya pada diri kita masing-masing sekarang. Ini moralitas sosial ini banyak gak sekarang? Banyak. Makanya ada ceritanya. Jadi di hutan itu katanya ada raja hutan namanya harimau. Suatu saat harimau ini mengundang semua rakyatnya. Tujuan dari undangannya cuma satu. Rakyatnya ingin dimintai pendapat tentang itu, rumahnya harimau. Tahu gak rumahnya harimau? Jadi harimau ini punya rumah di hutan. Dan ingin dinilai oleh rakyatnya, ini rumahnya ini seperti apa. Jadi yang pertama dipanggil itu adalah kura-kura. Kura-kura hutan, namanya juga dongeng. Ditanya tuh kura-kura sama harimau, kura-kura, rumahku ini, istanaku ini wangi atau bau? Megah apa jelek? Wah, kura-kura ini karena ingin selamat, lalu bilang, rumah Anda ini wangi, rumah Anda ini megah. Kamu menghina ya, dimakan. Rumah bau gini dibilang wangi, udah jeleknya kayak gini bilang megah, kamu pengecut. Makan. Berita tentang kura-kura yang dimakan gara-gara bilang begitu tersebar di seluruh negeri hutan. Dipanggil lagi masyarakat yang kedua. Masyarakat yang kedua tuh namanya monyet. Gimana menurut Anda? Ini istana saya ini bau apa wangi? Pertanyaan cuma dua. Megah atau jelek? Karena sudah tahu kura-kura dimakan, gara-gara bilang wangi dan megah, maka dia sudah mulai licik. Saya jawab yang sebaliknya, semoga saya selamat. Dan dia bilang, ya, rumah Anda ini bau luar biasa. Dan rumah Anda ini jelek berantakan. Kamu bicara terlalu jujur. Saya makan. Berita tentang monyet dimakan gara-gara jujur ini tersebar di seluruh negeri hutan. Dipanggil yang ketiga, kancil. Kalau cerita kancil biasanya licik-licik pintar. Makanya hati-hati dengan orang yang kecil-kecil gitu. Kecil, tidak tinggi, tidak pendek, tidak besar, juga tidak. Hati-hati itu, ya, mendekati kancil biasanya. Ayo kancil masuk, masuk. Gimana pendapat kamu? Apa kata kancil? Maaf Tuan Raja, sudah seminggu ini saya ini sedang flu. Dan mata saya ini, ya, mata saya ini sudah lama katarak. Jadi saya tidak punya pendapat. Wah, kamu selamat. Nah, di negeri kita sekarang ini yang selamat yang model-model kancil. Tidak ada pendapat. Yang terlalu pengecut dimakan, yang terlalu jujur juga dimakan. Nah, yang bagus itu yang flu. Jadi kalau kalian ingin selamat, flu aja. Ini bahaya. Kalau sudah flu semua, flu itu penyakit yang menular. Makanya flu ini kan menular sekarang, betul nggak? Iya, cari aman, cari aman. Ya, makanya jadilah manusia abu-abu, tidak jelas. Nah, makanya wajah kalian kenapa abu-abu? Kenapa abu-abu? Nggak jelas. Apa yang dipikirkan tidak sama dengan yang dikatakan, tidak sama dengan yang diperbuat. Tapi ngakunya beriman. Nah, ini manusia yang gak jelas. Makanya wajahnya abu-abu.
Ini saya paling takut lihat orang abu-abu. Makanya di zaman penjajahan yang paling berbahaya itu abu-abu. Dan kalau sudah dimanfaatkan oleh penjajah biasanya dibunuh. Karena itulah orang-orang yang suka menggunting dalam lipatan. Bahaya. Makanya semua para pengkhianat itu adalah lahir dari manusia-manusia abu-abu. Seperti dekat padahal jauh. Seperti jauh padahal dekat. Ini yang berbahaya. Ya, hati-hati ya. Karena kalian tidak akan pernah dikhianati oleh orang yang jauh. Ini berbicara tentang moralitas sosial. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu karena malu sama orang lain, itu sudah moralitas sosial. Nyumbang bukan karena ingin berbuat baik. Tapi karena kalau nggak nyumbang, malu sama tetangga. Itu sudah moralitas sosial. Kelihatan seperti moralitas, padahal sebenarnya tidak. Ini yang dikatakan menjadi orang lain. Ini sudah tidak jujur, sudah tidak jujur ya. Makanya kalau mau berbuat baik saja. Nah, untuk menjadi jujur itu harus menjalankan hidup dengan ketelanjangan. Maaf ya, ini bukan porno. Untuk menjadi jujur itu harus menjalankan hidup dengan ketelanjangan. Hidup dengan ketelanjangan berarti hidup apa adanya. Gak usah banyak basa-basi. Kalau datang ke rumah saya jangan banyak bicara. Maaf ayah merepotkan. Kalian tuh sudah merepotkan. Terus mau apa lagi? Jadi gak usah maaf merepotkan. Kalau habis makan ya cuci sendiri. Buat apa pakai maaf merepotkan? Kalau habis makan harus dicuciin saya. Itu benar-benar merepotkan. Yang bagus itu berhenti bicara. Maaf ayah ya karena merepotkan. Saya ikut makan. Ya kalau nggak mau merepotkan bawa deh makanan. Biar dimakan bersama. Kan gitu yang bagus betul nggak? Ini saya sedang jujur. Daripada ngomong terus seperti bagus. Nah dikatakan ini latihan melepaskan yang tadi itu. Tapi kalau bawa sesuatu ke saya jangan ingin dibilang baik oleh saya. Itu kemelekatan lagi. Kalau mau ngasih ya ngasih aja. Dan ciri orang yang ngasihnya ikhlas, tahu nggak? Udah tahu belum? Belum. Ngasihnya banyak. Jadi jangan suka ngomong, gak apa-apa ya sedikit cuy yang penting ikhlas. Sedikit itu tanda gak ikhlas. Karena yang ikhlas itu pasti ngasihnya banyak. Itu aja. Ini soal kejujuran. Menghargai diri. Kejujuran itu menghargai diri. Dan siap mempertahankan segalanya. Tetapi ketika dicemooh gak apa-apa. Dia berharga. Jadi saya ingat ceritanya Ayah Sartono kemarin di restoran. Berkali-kali dibully oleh istrinya sendiri. Gara-gara apa? Semua panitera-paniteranya beliau di pengadilan kaya raya. Sementara beliau yang hakim bahkan ketua pengadilan hidupnya miskin. Sampai tidak cukup gaji sebagai hakim dia ngajar tiap sore. Ngajar tiap sore. Karena dia tidak mau dikasih, dia tidak mau disuap. Dia ingin menjadi hakim yang jujur dan selalu saja disingkirkan. Tetapi begitu sudah pensiun sekarang, umur beliau sekarang 81 tahun. Dan saya tanya, kenapa umur ayah anda bisa 81 tahun dan sehat, masih bisa naik sepeda gunung? Ternyata syaratnya satu, jujur. Apa yang beliau pikirkan sama yang dikatakan sama yang diperbuat. Makanya beliau tidak pernah mau disuap. Itu yang menyebabkan beliau sehat. Dan kata beliau, ini bukan kata saya. Semua anak-anak buah beliau yang tidak jujur banyak penyakitan. Dan ternyata banyak yang mati di usia muda. Pengen umur panjang? Jujur. Itu aja kok, sederhana. Dan untuk jujur itu memang ya ada risiko. Tetapi saya yakin
Suatu saat orang akan melihat kita berharga. Orang tidak akan pernah mempermainkan kita. Saya ini pernah monef. Tahu monef? Monitoring dan evaluasi. Saya diutus ke daerah-daerah untuk monef. Bagaimana pelaksanaan hibah dari negara yang uangnya miliaran. Dan setiap saya monef ke daerah, itu pasti ya sudah ada suguhan. Amplop setebal ini dan lain-lain. Dan begitu saya lihat amplop, saya foto langsung saya kirim ke Jakarta, stop bantuan untuk daerah sini. Saya tidak usah ke sekolah, saya tidak usah kemana-mana, hanya dengan melihat amplop di hotel di mana saya tinggal, itu cukup bagi saya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah diangkat lagi jadi monep. Syukur alhamdulillah. Karena monep yang dikehendaki bukan yang begitu. Ya. Yang begitu bukan yang begitu. Yang jalan terus, uang negara jalan ke situ dan bagi-bagi. Saya ini memang tidak pernah punya penyakit flu. Makanya lihat kan wajah saya nggak pernah abu-abu kan? Iya. Iya, wajah saya nggak pernah abu-abu. Ya. Seperti ini wajah saya. Ya. Jujur itu bukan juga keterpaksaan. Dan saya kasih tahu pada kalian semua, begitu kita jujur akan menimbulkan sukacita yang tak terbatas. Dan kita yang merasakan. Dan jujur juga adalah karakter yang tidak dibudidayakan. Awas ya, karena ada karakter jujur tapi dibudidayakan. Jadi pura-pura jujur. Jadi ada sekarang ini budidaya kejujuran, tetapi itu adalah karbitan. Jujurnya di sekolah, di luar sekolah enggak jujur. Di masjid, di tempat pengajian jujur, di luar enggak. Itu namanya karakter yang dibudidayakan. Makanya yang dibudidayakan itu tidak mahal. Ini Ayah Asep saya kasih tahu. Ayah, saya kemarin kedatangan tamu dari Arab, cari pohon gaharu. Tapi gaharu yang tumbuh di hutan, tidak dibudidayakan. Itu 1 kilonya kulitnya itu bisa sampai 1 miliar. Saya ingat Ayah Asep. Saya bilang Ayah Asep punya pohon gaharu, gak saya sebut di mana, takut dicari orang. Mau gak? Saya bilang saya antar. Sebentar pertanyaannya, dibudidayakan apa tidak? Ya dipelak. Wah kalau itu cuma 50.000 katanya. Waduh saya ongkos ke Ayah Asepnya aja udah lewat 50.000. Yang gak jadi deh. Jadi yang dibudidayakan itu umumnya itu murah. Yang asli itu yang tumbuh secara alami. Tidak budidayakan. Jadi kejujuran yang alami tidak dibudidayakan itu mahal. Tapi kejujuran yang dibuat-buat. Jujur ketika di kantor, jujur ketika di masjid, di luar itu enggak. Ini dibudidayakan namanya. Itu murah. Nah oleh karena itu semua yang dibudidayakan biasanya palsu. Yang dibudidayakan biasanya semu. Yang dibudidayakan biasanya plastik. Makanya ada operasi plastik. Nah, tahu operasi plastik? Iya, operasi plastik. Jadi hidung kurang mancung, dimancungin. Apakah semua itu menjadi bagus? Ternyata semuanya jelek. Karena Allah sudah menciptakan kita sempurna, gak perlu lagi direkayasa. Cantik itu bukan soal dimensi luar, cantik itu adalah dimensi dalam kita sebetulnya. Jadi kalau kalian itu baik, berbudi, sopan, memperlakukan orang lain dengan penuh cinta kasih, insya Allah yang perempuan jadi tambah cantik, yang laki-laki jadi tambah ganteng.